Kita dapat penjelasan dari Ketua Panitia Kurban BTN Nairbang, Bapak Dr. Andes Zulkifli. Kiranya role model untuk pemotongan kurban untuk mencontoh di Masjid Al Muhajirin BTN Nairbang. Silakan Pak, mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih. Jadi di dalam pelaksanaan hewan kurban ini, yang pertama kita memperhatikan tuntunan sunnah di dalam rangka pelaksanaan bagaimana pelaksanaan kurban itu seharusnya. Yang kedua yang menjadi pedoman kita adalah tentu di dalam pengelolaan masalah higienis, masalah kebersihan, yang kita mengikuti juga arahan petunjuk dari dinas kesehatan, dinas kesehatan hewan tentang bagaimana pengelolaan daging yang baik. Itulah yang menjadi pedoman kita. Bagaimana kita berangkat dari situ, kita membuat perencanaan mulai dari tempat penampungan hewan kurban sementara kita buat sebagus mungkin, karena juga kita perhatikan jangan sampai hewan kurban yang kita ini menjadi sakit apa sehingga itu pun kita perhatikan. Jadi sehingga hewan itu nyaman dan dia tetap dalam keadaan sehat pada waktu masih di penampungan. Kemudian juga di dalam masalah pemotongan hewan, kita pun siapkan bagaimana di tempat itu sarana yang kita perlukan, dan itu dengan konsep dia harus bersih. Jadi kebersihan itu menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan dalam pemotongan. Jadi tetap kita memperhatikan tuntunan yang bagaimana sunnah di dalam pemotongan. Kemudian lanjut kepada pencacahan, kita menggunakan sebagaimana petunjuk dari dokter hewan yang kita terima dari dinas peternakan Bengkulu yang membantu kita. Itulah rujukan kita. Juga seperti ini kita buat ada tempat gantungan, kemudian mejang, jadi sehingga betul-betul kebersihan menjadi pedoman kita. Kemudian yang kedua, antara daging dan jeroan kita pisah, jadi tidak tercampur. Jadi tidak bercampur antara daging dengan jeroan, karena nanti kita menghindari jangan sampai daging itu terkontaminasi oleh bau daripada jeruan sapi. Jadi kita pisah, jadi jeruannya kita cuci, kemudian kita bungkus dalam plastik, baru nanti dimasukkan di dalam. Termasuk juga kantong untuk tempat ini digunakan kantong berwarna putih, tidak yang hitam, karena kita diberitahu yang hitam itu termasuk daur ulang dan ada mengandung zat kimia yang tidak baik untuk kesehatan. Itu pun kita hindari. Dan kemudian yang paling pokok lagi adalah kebersamaan panitia, keterbukaan dengan pemilik hewan kurban. Kita sebelumnya rapat dengan hewan kurban seperti apa akan kita laksanakan, jadi sehingga pemilik kurban tahu persis apa yang kita kerjakan A sampai dengan Z, termasuk sampai untuk berapa kilo daging, apa saja isinya, pemilik kurban harus tahu. Demikian juga lelahnya panitia, pemilik kurban harus tahu apa saja yang akan dibawa sebagai lelahnya panitia, pemilik kurban pun harus tahu. Jadi dari sinilah timbul kebersamaan kita semua, kita di dalam rangka pelaksanaan daripada pelaksanaan hewan kurban. Jadi itu antara lain yang Pembagiannya? Kemudian pembagiannya kita atur, karena memang ada petunjuk. Kita kan intinya menghindari berkerumun. Jadi oleh panitia diatur dengan sistem antri, ada petugas yang mengatur. Jadi mereka mengambil dan harus pakai masker. Yang tidak pakai masker mungkin tidak bisa kita layani. Jadi demikian sebagai berjalan tertib, dan juga masalah protokol kesehatan itu juga menjadi pedoman kita di dalam rangka pelaksanaan ini. Sudah di situ berkerumun. Alhamdulillah masyarakat pun mengerti. Terima kasih. Terima kasih Pak.